di website gkinvest.co.id. Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Malam hari ini kita akan menampilkan live trading seperti biasa di hari Rabu. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti akan memandu jalannya acara live trading pada malam hari ini. Dan nanti ada teman saya Ardiansah yang akan memberikan analisa secara teknikal. Nah, pada malam hari ini sedikit spesial ya nih ya, pergerakan market dari sepanjang sesi Asia tadi pagi sampai sesi Eropa dan malam hari ini menjelang pembukaan sesi perdagangan Amerika Utara, pergerakan market masih bergerak dalam range yang cukup sempit, tidak terlalu banyak. Sepertinya lagi menunggu sesuatu ya. Nah, menunggu sesuatunya itu adalah nanti malam dini hari Kamis pagi ya, Kamis pagi jam 2 itu nanti dari Bank Sentral Amerika akan mengumumkan mengenai kebijakan moneter terbaru terkait mengenai suku bunga, kemudian mengenai sektor tenaga kerja, kemudian tingkat pengangguran, kemudian inventory usaha, survei-survei di mengenai inflasi konsumen, inflasi produsen, dan inflasi secara global yang terjadi di Amerika saat ini. Dan masih banyak mengenai aktivitas perekonomian yang nanti akan disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, yang akan memberikan press conference jam 2 lebih 30 menit pagi hari ya, jam 2 pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini bagi Anda yang saat ini kebetulan punya open posisi, mungkin agak sedikit bingung. Ini nggak seperti biasanya market bergerak dalam range yang sempit ya, yang kecil sekali, sepertinya lagi menunggu sesuatu ya, yang ditunggu-tunggu ya nanti malam pergerakan market kemungkinan akan bergerak secara volatilitas yang mungkin dalam range yang lebar ya, tergantung dari apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, itu cukup menarik di situ. Cuman bagi Anda yang saat ini mempunyai open posisi, diperhatikan karena volatilitas kemungkinan akan cukup lebar sekali nanti malam. Diperhatikan equity, diperhatikan jumlah lot, ketahanan dana Anda juga dilihat karena kalau market bergerak searah sesuai dengan open posisi Anda itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jika market bergerak berlawanan dengan open posisi Anda. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Jadi paling tidak mulai malam ini Anda bisa menghitung ketahanan dana Anda, equity Anda apakah cukup untuk menahan volatilitas akibat FOMC nanti malam. Nah, kalau profit kita nggak usah cerita lah ya. Mungkin profit tinggal kita mau diambil di take profit di level berapapun. Tapi yang menjadi masalah adalah jika market berlawanan arah. Nah, itu yang harus Anda pikirkan saat ini. Kalau memang berencana untuk menahan posisi sampai nanti jam 2, setengah 3 ya, setengah 3 pagi, pas ketika pers conference Gubernur Bank Sentral Amerika, mungkin cukup tahan dana dan ingin floating, silahkan. Tapi kalau misalnya sekiranya ketahanan dana Anda terlalu mepet, nah sekarang masih ada waktu. Kalau Anda ingin berencana untuk menambah dana, silahkan. Karena kita perlu menahan pergerakan, maksudnya menahan ayunan misalnya ya. Menahan ayunan dari pergerakan market akibat FOMC atau akibat dirilisnya hasil rapat Bank Sentral Amerika dan dilanjutkan dengan
pers conference. Nah, pers conference ini yang membuat market biasanya pergerakannya agak cukup lebih lebar lagi daripada jam 2. Nah, diperhatikan itu ya. Nah, untuk sebelum di FMC ada beberapa data ekonomi penting yang dirilis untuk malam ini. Itu nanti jam setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, 20 lebih 30 menit. Ada penjualan retail inti. Diperkirakan penjualan retail untuk bulanan itu mengalami penurunan dari 1,7% ke 0,9%. Demikian dengan penjualan retail yang non-inti juga diprediksi mengalami penurunan dari 1,7% ke 0,8%. Untuk negara Kanada juga akan merilis inflasi konsumen nanti bersamaan dengan data ekonomi Amerika jam 20 lebih 30 menit. Diperkirakan untuk inflasi konsumen Kanada yang bulanan mengalami penurunan dari 0,7% ke 0,2%. Dan bagi Anda yang saat ini memiliki open posisi komoditas, khususnya di minyak mentah atau minyak bumi, nanti malam jam 22 lebih 30 menit, Energi Informasi Administrasi akan merilis mengenai jumlah stok cadangan minyak mentah di Amerika. Diprediksi untuk laporan minggu ini, menurut EIA, diprediksi untuk laporan minggu ini mengalami pengurangan dari minggu kemarin sekitar minus 240.000, diperkirakan untuk minggu ini minus 2.082.000. Jadi prediksi penurunannya cukup lumayan tajam sekali, sekitar 1.900.000. Nah, cukup lumayan banyak sekali. Jadi bagi Anda yang saat ini mempunyai posisi crude oil, diperhatikan nanti jam 22 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan dilanjut jam 2 dini hari, nanti malam atau jam 2 pagi, Bank Sentral Amerika akan merilis mengenai kebijakan moneter terbaru, kemudian mengenai inflasi, kemudian macam-macam ya, ada inflasi, ada produk domestik bruto, GDP, kemudian ada tingkat pengangguran, jumlah tenaga kerja, jumlah lowongan pekerjaan, kemudian mengenai suku bunga itu akan dibahas. Dan yang penting di sini adalah untuk tapering ya, pengurangan pembelian aset yang bulan kemarin sudah disepakati sekitar 15 miliar US dollar. Nah, yang saat ini yang lagi disoroti adalah tingkat inflasi di Amerika. Jadi untuk suku bunga diperkirakan tetap akan dinaikkan, itu mungkin pertengahan tahun 2022 atau mungkin di 2023. Cuman yang saat ini yang jadi sorotan pelaku pasar adalah tingkat inflasi, karena inflasi di Amerika ini lagi tinggi, bahkan di atas targetnya Bank Sentral Amerika, di atas 2%. Nah, ini yang sedang dibicarakan untuk nanti malam, mungkin di meeting juga dibawa di meeting oleh pejabat Bank Sentral Amerika atau membuat kebijakan Bank Sentral Amerika, dan nanti akan disampaikan di jam 2 dini hari. Lanjut pers conference jam 2 lebih 30 menit. Nah, yang disoroti di situ. Jadi kalau suku bunga sudah pasti dinaikkan, ya paling enggak potensi untuk USD menguat cukup terbuka sekali, apalagi sudah mengurangi pembelian aset ya, mengurangi pembelian aset. Kemudian yang disoroti adalah inflasinya. Nah, nanti silahkan disimak bagi teman-teman trader, khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang yang saat ini lagi online di Zoom meeting, juga online di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Untuk nanti malam sedikit kita begadang sampai jam melihat pers conference jam 02.30. Oke. Kemudian besok malam itu juga Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris itu juga meeting. Nah, mereka akan merilis hasil meeting, dan ada Bank Sentral Swiss. Jadi ada 3 bank sentral nih untuk besok hari Kamis
yang akan menyampaikan laporan atau kebijakan moneter terbarunya. Dari Eropa nanti sekitar dari Inggris, dari Swiss National Bank ya, dari Bank Sentral Swiss itu nanti ada press conference jam 16.30. Kemudian kebijakannya dirilis untuk suku bunganya kemungkinan masih sama, minus 0,75%. Dan dirilis jam 15:30 waktu Indonesia bagian Barat besok sore berarti ya, setengah 4 sore. Sedangkan Inggris itu nanti Bank Sentral Inggris akan merilis mengenai kebijakan moneternya jam 7 malam besok. Dan dilanjut dari ECB. Bank Sentral Eropa akan juga merilis mengenai kebijakan moneter terbarunya dan mengenai jumlah suku bunga. Untuk tingkat suku bunga, inflasi, aktivitas perekonomian, kemudian mengenai tenaga kerja itu akan disampaikan 19.45 besok. Untuk pers konferensinya jam 20:30 seperti biasa, setengah 9 biasanya. Nah, untuk besok ada 4 bank sentral ya, sama The Fed. Hari Kamis cukup spesial sekali. Ada 4 bank sentral yang memberikan hasil meetingnya atau kebijakan moneter terbarunya. Nah, diperhatikan sekali lagi bagi Anda yang berencana untuk menahan open posisi sampai besok pagi atau besok hari di hari Kamis, khususnya untuk instrumen yang berlawanan dengan USD, kemudian dilanjutkan juga indeks saham, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu juga akan bervolatilitas. Kemudian juga komoditas yang USD, ada perak, ada emas. Kemudian juga ada beberapa saham atau CFD single stock yang ada di GK Invest. Nah, itu akan ikut bergerak. Jadi diperhatikan modal Anda, diperhatikan ketahanan kecukupan modal Anda karena diperkirakan volatilitas untuk di bulan ini, bulan yang terakhir di tahun 2021 kemungkinan akan memiliki gambaran di kebijakan moneter gambaran di tahun 2022. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, itu untuk secara fundamental ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai secara teknikal nih. Nah, kebetulan Ardiansyah juga sudah online. Halo bro, gimana kabarnya bro? Halo Pak. Gimana malam hari ini? Masih di Bandung? Iya Pak, Alhamdulillah masih di Bandung. Oh, masih di Bandung. Ini nanti malam kayaknya seru sekali ada FMC nih bro. Iya Pak ya, jam 2. Jam 2. Nah, yang mungkin mempunyai posisi emas nih biasanya juga pengen tahu nih analisanya nih secara tekniknya seperti apa nih. Nah, seperti Ya, itu. Oke, silakan bro, mungkin bisa disampaikan untuk analisa teknikal. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita berjumpa lagi live trading bersama GK Invest Semarang. Nanti ya seperti biasa, sebelum kita mulai beberapa pair yang bisa kita transaksikan, coba kita lihat dulu dari sisi indeks dolarnya. Kita harus perhatikan dulu karena sesuai yang tadi dibahasakan sama Pak Rudi, kalau kita perhatikan di fundamentalnya, kemungkinan besar di jam 2 subuh nanti ya, dini hari nanti kan ada lumayan besar, ada berita mengenai high impact beberapa di indeks dolarnya kalau kita perhatikan, baik itu nanti juga di jam setengah 9. Ini yang paling menarik nanti yang di jam 2 dini hari, POMC dan fund rate. Nah, ini perlu nanti kita perhatikan. Karena sesuai yang dibahasakan Pak Rudi, mungkin kemungkinan besar ini menjadi acuan untuk tren market di tahun 2022. Jadi ini yang menjadi penentu nanti apakah kita fokusnya nge-buy di yang berlawanan dengan indeks dolarnya atau indeks dolarnya kemungkinan besar masih menguat sampai tahun depan. Nah, karena dari segi yang pernah saya lihat, coba baca beberapa artikel bahwa sebenarnya tapering itu sebenarnya udah berlangsung dari Oktober dan itu berlangsung sampai di Juni-Juli 2022. Nah, jadi kemungkinan besar dolarnya masih mengalami penguatan dan kita fokusnya nanti coba kita lihat dulu lah dari segi teknikalnya ya.
sambil melihat rilis datanya nanti di jam 2. Oke, kita lanjut. Oh ya, saya belum share ya ini. Belum share screen. Lupa. Ya, ini. Ya, ini nanti kita fokusnya nanti di jam 2 dini hari nanti. Oke, coba kita lihat dari sisi teknikalnya. Dari sisi teknikalnya itu coba kita lihat dulu di volume transaksi ya. Coba kalau kita perhatikan volume indeks pound sterling, euro, dan dolarnya sama-sama mengalami penguatan. Jadi kemungkinan besar masih market cenderung sideways sambil menunggu data rilis. Ya, oke, kita lanjut ke sisi teknikalnya. Ini sempat kita perhatikan kemarin ya di Jumat kemarin bahwa indeks dolar itu kemungkinan besar menjadi top di area ini 9648, targetnya ke area itu sebelum drop lagi ke 9603. Ini ya, nanti tinggal kita lihat perhatikan sebentar. Nah, ini pasti menunggu data rilis ini biasanya kalau pola market seperti ini nih. Dari sisi teknikalnya kalau kita perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat. Ini kalau dari sisi teknikalnya ini menjadi area. Kalau kita perhatikan ini menjadi area resistannya, ini juga menjadi area supportnya. Nanti tinggal kita lihat yang mana salah satu yang akan diberi. Kalau kita perhatikan sih dari sisi teknikalnya kemungkinan besar indeks dolarnya menguat sebentar di dini hari nanti. Jadi mungkin kita fokus di yang berlawanan dengan indeks dolar itu kita fokusnya nge-sell. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya indeks dolarnya, jadi kemungkinan besar ini masih sideways sampai data rilis sebentar di jam 2 dini hari. Jadi harap hati-hati transaksi di jam ini. Ya paling kita bisa manfaatkan sebentar di open market sesi Amerikanya aja dulu. Oke, kita coba lihat di sisi goldnya. Gold. Nah, ini yang gold menarik sebenarnya. Kalau kita perhatikan goldnya, ini kita harus rubah kembali kita mapping ulang kembali untuk goldnya sebenarnya ini. Kalau kita perhatikan, kalau dari sisi kalau kita perhatikan big picture-nya gold kan sebenarnya ini masih cenderung melemah sebenarnya. Kalau melihat data ya kemungkinan besar sebentar ini akan menjadi volume besar ini penurunannya. Jadi kemungkinan besar ini bisa sampai ke, kalau untuk targetnya sih bisa sampai 1760. Kalau untuk target penurunannya 1760 sampai 1745 ini bisa sampai harganya nih. Tapi nanti coba kita lihat dulu. Coba kita hapus-hapus aja dulu yang data yang kemarin. Nah, ini kalau kelihatan kalau di H4-nya itu bisa kita perhatikan. Nah, ini kalau kita perhatikan ini area sideways-nya sebenarnya cuma di area ini berbola ke 1790, 1763. Ini kalau kita perhatikan. Ini yang menjadi penentu sebentar pada saat menunggu data rilis. Ini salah satu yang mana di break 1760 atau di 1790. Tapi yang paling mendekati sebenarnya ini di area 1760. Ini bisa menjadi, ini lumayan besar ini penurunannya jika salah satunya diberi ini. Bisa sampai 1740, 1730 targetnya untuk goldnya. Kalau kita perhatikan. Nah
Nah ini, kalau kita buat garis kemarin sih wajar kalau misalkan memang sampai daerah ini. Bisa memang sampai di area ini kalau kita perhatikan untuk goldnya. Nah, goldnya sebenarnya ini sampai di sini 1745 goldnya. Nah, areanya sebenarnya targetnya malam ini jika tembus 1760 ini berarti targetnya ini 1745. Sebelum kita fokus lagi untuk posisi ngebuy. Nah, nanti kemungkinan besar polanya seperti ini untuk di nah, kemungkinan besar polanya seperti ini. Jadi harap hati-hati untuk di posisi sekarang ini yang marketnya belum tentu arahnya kemana. Ini bukan zona untuk kita transaksi sebenarnya di area sekarang. Ini agak berisiko kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan ini ada volume besar seperti ini nih, volumenya. Jadi kalau kita perhatikan volume penurunannya ini kemungkinan besar ini masih berlanjut malam ini. Karena dari sisi indeks dolarnya ini lumayan besar pergerakannya sebentar. Dan kalau kita perhatikan dari sisi teknikalnya, nah, baik itu penguatan atau pelemahannya sebentar, itu lumayan besar kalau kita perhatikan. Jadi harap hati-hati transaksi malam ini ya. Nah ini perhatikan goldnya. Nah ini kalau dilihat di goldnya ini masih bergerak cuman di area ini. Berarti nggak ada pergerakan ya ini. Goldnya. Ya, goldnya ini kemungkinan besar cuman bergerak di area ini nih. Sampai data rilis cuman bergerak di 1778 atau paling di 1768. Jadi ini yang masih kurang menarik. Kita belum tahu arahnya mau kemana. Belum ada sinyal yang diberikan marketnya untuk posisi open di sesi pembukaan market Amerika malam ini. Jadi kalau saya perhatikan ini masih melihatnya sampai data rilis itu market cuman bergerak di area ini nih. 1770, 1770, 1769, 68 cuman bergerak di area ini. Nah, ini kalau kita perhatikan di time frame terkecilnya ini M5-nya, M5-nya aja kemungkinan besar cuman di sini. Sama 1770, 1767. Nah, arah pergerakannya. Nah, kalau mau memanfaatkan posisi ngebuy-nya, kita nunggu dulu. Kita nunggu dulu di atas 1771 posisi buy-nya, targetnya di 1773. Kalau kita mau memanfaatkan di open market ini. Tapi ini belum, hati-hati jangan dulu di posisi sekarang. Jadi kita skip dulu untuk posisi goldnya. Kita lanjut dulu di nanti belakangan mata uang ya. Kita fokus dulu, coba kita lihat dulu crude oilnya. Crude oil. Crude oil ini kalau kita perhatikan ini masih berada di area yang kita buat kemarin ya. Untuk posisi buy limit kita. Jadi ini masih berlaku kok ini untuk goldnya crude oilnya. Jadi masih sama dengan yang kita buat kemarin. Masih di area sebenarnya baru nyentuh ya ini posisinya nih. Posisi buy limitnya. Ya baru nyentuh hari ini. Untuk posisi buy limitnya di 69.50. Jadi masih sama. Berarti sekarang di 69.50 berarti targetnya itu di 7
Berarti kita rubah kembali targetnya. Cuman kalau kita perhatikan ini ya lumayan besar stop loss-nya dibanding dengan targetnya kalau kita perhatikan. Kita harus ubah kembali semua. Nah ini kalau kita perhatikan kemungkinan besar polanya seperti ini. Coba kita lihat. Masih belum jelas juga. Masih kemungkinan besar malam ini masih crude oil-nya masih bergerak di area ini nih. Sekarang dia 6960 paling bergerak di rentan harga ini 6960, 1650, 16 6940, 6960. Cuman berada di range area itu. Ini coba kita lihat time frame kecilnya. Belum kita bisa memanfaatkan untuk posisi buy-nya. Coba kita perhatikan dulu. Coba kita bermain di area ini ya. Baik, coba saya buatkan untuk ininya crude oil. Coba kita ambil CLR untuk malam ini ya. CLR buy di harga 69.50, SL 6910, TP 7010. Nah, coba kita pakai nih crude oil-nya. 710 ini berarti targetnya ini ya. Stop loss-nya coba kita lihat perhatikan. Coba kita transaksi sampai jam 8 ya, setengah jam lagi dengan menggunakan ini crude oil-nya. Crude oil 6910. Target berapa tadi? 7010. Nah, ini udah dapat 6950. Kita ngebuy di ini. Udah masuk harganya. Coba kita transaksi di jam ini. Sampai jam 8. Stop loss-nya sementara kita taruh di 6910 aja dulu. Nah ini crude oil bisa kita manfaatkan di sesi ini. Karena kalau kita perhatikan di beberapa market mata uangnya masih kurang menarik karena masih menunggu data rilis nanti di jam 2 dini hari. Oke kita lanjut. Gold, coba kita lihat goldnya ini. Nah goldnya ini kalau kita perhatikan kita nunggu break ini 1771.30. Ini targetnya ke sini sebenarnya. Ke 1773.50. Habis itu balik lagi di harganya bermain di area ini. Sambil menunggu data rilis. Jadi kemungkinan besar di sini lagi. Nyampe di 1773.50, 500. Marketnya drop lagi ke 1770. Nanti bolak-balik di harga itu. Nanti bolak-balik di harga range area ini nantinya. Kalau kita perhatikan. Kalau kita lihat di
Kita lihat di XAU. Ini ya sama. Paling ke sini 1774 targetnya. Sama yang dibuat tadi. Paling naik ke sini 1774, habis balik lagi itu ke 1765. Nanti bolak-balik di area ini nanti. Sampai data rilis. Nah, kalau kita perhatikan goalnya kemungkinan besar polanya seperti itu. Nah, di area ini nih 1774, 1765 nanti bolak-baliknya. Nah, kuncinya nanti break ini 17. Nah, kita pakai spread 1760 break ini lumayan besar penurunannya nanti. Nah, ini targetnya 1747. Ini kalau break sampai ini nih break ya ini 1759 berarti targetnya ke sini. Jadi kalau mau nge-sell, posisi nge-sell nanti di area ini nanti. Posisi sell, stop loss-nya 1759. Stop loss-nya nanti bisa di area ini. 1765 sekitar 60-an. Nah, targetnya ini. Nah, berarti kalau kita lihat risk reward-nya, yang kalau kita perhatikan, risk reward-nya itu satu hampir 2 lah, 1:2 ya, kalau kita perhatikan. Ini nanti juga bisa nanti lebih diperkecil lagi stop loss-nya. Nah, ini kemungkinan besar ini areanya di sini nanti targetnya. Jadi kuncinya itu ya ini kuncinya nih. Break bottom 17.5900, target 17.47.00. Nah, ini nanti targetnya nih. Kuncinya. Nah, nanti kuncinya break dulu ini area ini. Untuk posisi longnya untuk 17.47. Karena untuk sekarang masih agak berisiko kalau kita transaksi di area ini karena masih range-nya masih sideways. Apalagi kalau kita perhatikan di time frame ini. Nah, ini di M5-nya saja marketnya cuma bolak-balik di area ini. Jadi seperti itu untuk posisi sell-nya nanti kita bisa manfaatkan di sini 1759, targetnya di 1747. Nah, untuk posisi buy-nya, untuk posisi buy long term-nya kita nunggu break harga ini 1790. Break ini berarti targetnya itu 1830. Nah, ini nanti jadi target-targetnya. Misalkan kita ada posisi buy, nanti posisi buy-nya di sini, ini targetnya 1334. Nah, ini. Tinggal nunggu 1790 break ini. Nih, rasionya 2:4 ini. Rasionya hampir 1:2 ini. Antara risk reward-nya. Menarik. Ini tinggal kita lihat aja nanti untuk goalnya posisinya di malam. Yang mana di break salah satunya. Jadi harap dicatat yang mau transaksi gold, perhatikan ini. Untuk posisi buy, syaratnya itu kita menunggu dulu harga di 1790. Jadi kita menunggu dulu untuk syarat untuk posisi buy-nya. Karena ini kemungkinan besar kita nggak dapat di sesi ini live trading. Paling kita menunggu di dini hari nanti. Tapi paling bagusnya sih biarkan aja dulu lewat malam ini. Datanya rilis keluar. Nanti kita lihat besok. Yang mana salah satu di break. Kembali ke 1790 berarti targetnya itu di 1833 sampai di 1860.
break ini 17.60, targetnya itu di 17.45, 17.47 untuk posisi selnya. Nah, paling terjauhnya 17.16 ini. Kalau kapan break lagi ini 17.47, oh, berarti jauh. Targetnya ke sini. Lumayan. Bisa sampai 17.16, 17.20. Jadi nanti pada saat selesai data rilis nanti diputar aja kembali videonya untuk melihat. Nah, kemungkinan besar seperti ini untuk goldnya. Jadi untuk sekarang kita masih wait and see untuk posisi gold. Oke, kita lanjut. Pound sterling. Pound sterling ini udah dari tanggal 3 Desember kemarin ya, dari awal bulan ini cuman marketnya bolak-balik di area ini. So, yang sesuai yang kita bahasakan kemarin di Jumat kemarin bahwa kita skip dulu goldnya pound sterlingnya. Ini masih kurang menarik untuk pound sterlingnya. Jadi memang betul-betul ini dari tanggal 3 sampai hari ini tanggal 15 marketnya cuman bergerak di area ini ya. Range pergerakannya cuman di area ini. Jadi sama juga untuk strategi transaksi kita untuk di pound sterling itu paling amannya sih kita pasang buy stop atau sell stop untuk di pound sterlingnya. Kalau kita lihat sebenarnya paling menarik sih tinggal lihat ini malam aja yang mana di break, berarti break 3290 32 bukan salah ini. Break 3310 dari harga sekarang berarti sekitar 50-an poin break ini. Kita sih berharapnya break ini dulu. Habis itu koreksi. Ini yang koreksinya bisa nanti kita manfaatkan untuk posisi entry-nya nanti. Kita menunggu pola seperti ini dulu. Break ini dulu di 33.100. Kalau kita perhatikan ini kan masih satu tren ini, masih downtrend. Kalau kita perhatikan. Nah, walaupun kalau kita lihat ini udah melebar sebenarnya. Kalau kita pergunakan, coba kita perbuat, kita pakai toolsnya. Saya biasa pakainya pakai derajat kalau ngitung seperti ini biasanya. Biasa kita gunakan sudut. Sekarang sudutnya kalau kita perhatikan 33. Oh iya masih di dalam. Ya masih kalau kita perhatikan ini masih downtrend. Karena masih di area sudut 30. Jadi harap hati-hati. Nah kalau kita lihat kita nunggu pola seperti ini ya. Untuk posisi pound sterling paling amannya. Sebenarnya kalau kita lihat kita fokus di daily-nya aja sebenarnya untuk di pound sterlingnya. Kalau kita pound sterlingnya perhatikan kan kita menunggu ini. Nah, yang belajar candlestick. Ini kalau kita perhatikan ini ada volume besar satu candle dengan ini. Jadi kita menunggu break ini. Kita menunggu break 33.100 untuk posisi buy stopnya. Atau kita pasang sell stop di 1.31600. Nanti kuncinya sih di sini. Nah, paling amannya. Nah, sama juga untuk di pound sterlingnya. Jadi di sesi ini kalau kita perhatikan
Ini kalau kita perhatikan ini di sesi ini kita menunggu ini ya, break ya 33.100 untuk posisi buy stopnya atau di 3161 untuk posisi sell stopnya. Cuman yang jadi permasalahan sekarang itu untuk penempatan stop lossnya aja sebenarnya. Karena ini belum kelihatan untuk area penempatan stop lossnya di area mana. Tapi untuk strategi transaksi di pound sterling ini kita pergunakan buy stop dan sell stop dengan pola market sideways dari tanggal 3 kemarin. Halo, bentar dulu ya Pak. Ya, jadi seperti itu ya untuk pound sterlingnya. Kita nunggu dulu break 33.100 untuk posisi buy stopnya atau sell stopnya di 1.31600. Nah, kalau kita untuk posisi sell stopnya. Karena kalau kita lihat dari sisi indeks dolarnya ini lumayan besar nanti pergerakannya di pada saat jam 2 dini hari nanti kalau kita lihat dari daily-nya kalau kita perhatikan. Ini besar ini sebenarnya. Nah ini lumayan besar nanti volumenya, volume kenaikannya. Tinggal kita lihat. Kalau indeks dolarnya harus di atas ini 96.800 penguatannya. Nah ini yang kita takutkan sebentar pada saat marketnya bergerak di jam 2 ini. Biasanya volume shadow yang dibuat ini atau ekor dari setiap candle-nya lumayan besar nanti. Jadi harap hati-hati. Oke kita lanjut. Goldnya masih sama ya. Crude oilnya juga kita perhatikan. Crude oil kita udah masuk ya. 69. Nanti kita close saja ini di tinggal kita perhatikan nanti 67. Oh ini enggak kuat. Kita perhatikan dulu masih kuat enggak naik. Oh stop loss-nya aja dipindahkan ya. Oh stop loss-nya udah bisa pindahkan. Kita pindahkan stop loss-nya di nah ini. Yang punya posisi crude oil tadi di BEP aja dipindahkan stop loss-nya jadi di atas harga open-nya. Tadi saya harga open dia 6959. Saya pindahkan dia 69.59. Berarti sekitar 3 pips di atas harga open saya ini. Takutnya ini kalau kita perhatikan ini masih di sini bolak-balik. Masih kurang rapi. Ini kita ada profit $12. Jadi yang sempat dapat tadi di 6950 pindahkan aja stop loss-nya di atas harganya. Jadi seperti itu untuk crude oil-nya karena crude oil yang cuma bisa dimanfaatkan untuk posisi open-nya di jam sesi live trading kita. Lanjut Euro USD. Euro USD ini masih sama ya. Masih di area buy limit kita kemarin di hari Jumat yang kita buat di 1.1264. Cuman kemarin saya nggak sempat masuk. Ini, tapi nanti Cingbal kita lihat sebentar. Saya perhatikan itu cuman ini bahayanya sebenarnya adalah salah satu candle ini yang kurang menarik sebenarnya kalau misalkan ada dalam pola candlestick seperti ini nih. Jadi kemungkinan besar masih di area ini nih bolak-balik. Jadi sama juga, jadi untuk posisi buy maupun sell-nya itu kita pakai strategi buy stop dan sell stop. Nah ini nanti polanya seperti ini. Nah, nanti di area ini nih paling kita bisa manfaatkan.
Sama juga untuk di posisi sell stopnya. Masih agak berisiko. Saya nggak mau masuk. Ini sebenarnya bisa kita manfaatkan posisi buy-nya sih sebenarnya. Euronya di 12.68, targetnya itu di 12.97. Ini bisa sekitar 30-an poin bisa kita manfaatkan nanti ini. 30-an pips ini kalau kita perhatikan ini. Targetnya di 12.97. Sekarang di 12.67, berarti ada sekitar 30-an pips. Cuman agak berisiko sih. Penempatan stop loss-nya yang jadi masalah kalau kita nge-buy. Oke, kita lanjut. Pound sterling yen. Pound sterling yen ini sama ya polanya dengan pound sterling USD. Ini cuman bergerak, range pergerakannya ini dari tanggal, ini lebih parah lagi dari tanggal 26 November. Nah, inilah biasanya market jika akhir tahun Desember Januari itu biasanya polanya seperti ini, sideways, agak berisiko. Nah, ini kalau kita perhatikan. Coba kita lihat support resistennya. Ya, cuman bergerak sama juga, bergerak di area ini. Nah, ini paling polanya sama juga seperti ini. Nah, karena yang paling menarik itu kalau pound sterling yen ini biasa kita manfaatkan di open marketnya aja yang paling bagus. Untuk posisi nge-buy tinggal nunggu break 15142. Terlalu berisiko juga. Nah, kalau kita perhatikan di pound sterling yen itu kalau memang belajar pattern kemarin itu ini kalau kita perhatikan pound sterling yen ini ada kebentukan cup ya. Cup and handle atau yang sering belajar cup and handle, head and shoulder, head inverse and head and shoulder. Ini ada pola cup biasanya kita sebut. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan. Iya. Ini masih sama ya. Ini kemungkinan besar masih daerah ini penguatannya sampai di sini. Nah, ini polanya biasa seperti ini yang bisa kita cap handle. Bolak-balik cuman di area ini nih. Cuman kalau kita perhatikan kemungkinan besar malam ini menguat ya. Targetnya ke sini nih di 5160, 151.60. Cuman harap hati-hati, ini sekarang sudah di area triple top. Nih 1, 2, 3. Ini top satunya. Top 2-nya ini on day buat top 3 nanti di sini. Jadi kemungkinan besar masih di area ini nih. Jadi ada pola di pound sterling yen-nya. Jadi ini tinggal menunggu nanti ini di handle-nya nanti di sini. Udah kebentuk, cup-nya udah kebentuk sebenarnya ini. Tinggal bentuk pola untuk posisi nge-buy-nya. Ya perlu diperhatikan ya bahwa pound sterling yen itu nggak ada pengaruh dengan indeks dolar. Karena dia itu penggabungan data dari indeks pound sterling dan indeks yen-nya sebenarnya. Harga rata-ratanya yang membentuk harga pound sterling yen ini. Jadi nggak ada hubungannya dengan indeks dolarnya. Jadi kita mau kembali ke MetaTrader 5GK. Jadi masih sama ya. USD Japan Yen. USD Japan Yen masih sama ya dengan yang kemarin juga.
bahwa harga masih bolak-balik di area ini di 113.200 sampai 114.08. Ini tinggal kita lihat. Ini tinggal nggak diberi. Jadi masih bermain di area ini. Nah, ini yang menjadi area support resistannya nih. 113 resistannya itu 113.96 dan supportnya itu 112.500. Nah, ini kalau break ini area ini nih lumayan besar ini. Nah, ini bisa sampai targetnya ke sini nih. Jika break ini 112.51. Kalau kita lihat volumenya ini kemungkinan besar memang besar volume sebentar untuk data-data rilis sebentar. Kita kembali lihat dulu, perhatikan crude oil-nya. Oh, crude oil-nya masih ya. Jadi crude oil kita udah aman posisinya. Jadi ini udah berapa? Ini kita lihat. Masih $12. Nanti kita transaksi sampai jam 8 aja ya ini. Habis ini kita close aja dulu. Kita lanjut. Jadi USD Japannya sama ya, menunggu data rilis. Paling amannya sih kita menunggu besok arah marketnya. Apa yang belum, kita coba lanjut dulu di indeksnya ya. Nasdaq. Nah, Nasdaq ini yang menarik ya. Kita udah bagikan kemarin juga untuk Nasdaq-nya, area sell-nya itu di area ini. Masih ada datanya di 16.400, targetnya itu 16.19 dan TP2-nya itu nih. Semuanya disambar sampai TP2-nya. Coba kita buat ulang aja. Nanti ini. Oh, udah ya, udah dapat. Berarti sama juga ini untuk Nasdaq-nya. Kurang menarik juga. Jadi masih polanya masih sama kalau kita perhatikan. Nah ya, kalau kita lihat time frame M15-nya nih, cuman pergerakannya cuma di area-area ini aja. Nah, ini kalau kita perhatikan dari siang tadi sampai sekarang cuma bergerak di area ini, sampai open market Amerikanya aja belum bergerak kalau kita perhatikan. Ini kemudian sama juga menang data dari rilis. Dow Jones-nya juga sama. S&P-nya sama juga ya, yang kita buat kemarin. S&P kalau cuman harganya itu cuman bergerak di area ini yang kita buat. Yang kita buat garis-garis ini nih. Yang ini dari ini yang hari tanggal 8 kemarin, kalau harga itu cuman berada di area ini nih. 4716, 4644 atau paling terjauhnya itu di 4586. Cuman belum sempat dapat. Kalau saya melihatnya sih ini masih melemah sih ini nih. Untuk S&P-nya ini masih targetnya ke sini. Kan ini kita harus ubah dulu. Nah, ini. Kalau kita lihat volumenya hari ini kemungkinan besar masih melemah. Sampai 4599 targetnya. Ini targetnya untuk di S&P-nya. Jadi S&P kita masih fokus nge-sell. Nah, ini. Yang suka scalping ini bisa nanti posisi nge-sell nanti di 4629, targetnya itu di 4600. Yang mau scalping nanti di area ini.
Nah, nanti 4629. 4629 atau kemungkinan besar di area ini nih. Targetnya cuma di area ini nih. Kalau memanfaatkan di time frame kecilnya, S&P-nya. Oke, kita lanjut. USD Kanada. USD Kanada kan juga kebetulan ada sebentar ya datanya. Kita perhatikan. Oh iya, ada juga di 8.30, sekitar 35 menit lagi. Di jam 8.30 juga ada. Ini. USD Kanada ini udah di break semua ya. Kemungkinan besar ya masih lanjut sini. Nah, ini targetnya. Sekarang di 2874 bisa sampai ke 2997 nih sebenarnya. Kalau dari daily-nya ini masih kuat ke harga ini 2997. Nah, ini. Kita lihatnya tadi di weekly. Kalau kita perhatikan weekly-nya ini masih kuat ke area ini nih 2997. Tinggal kita lihat aja datanya sebentar rilis. Kembali dulu di gold. Goldnya udah break ya 1771. Berarti targetnya gue lagi nih ke 1773. Habis itu drop lagi ke 1770. Masih sama juga. Jadi harap hati-hati, jangan terkecoh dengan market kayak gini. Karena bisa kelihatan cuma di M5-nya kelihatan. Crude oil. Crude oilnya bolak-balik ya. Oke, untuk crude oilnya kita close aja dulu. Kita manfaatkan sebenarnya untuk di live trading kita di jam ini. Jadi kita close aja untuk ini. Lumayan kita dapat $18. Transaksi hari ini kita ini dapat $18. Coba kita lihat transaksi kita selama dari tanggal 1 sampai hari ini. Wah, lumayan. Kita belum ada loss ya. Kita udah dapat 270. Lumayan transaksi. Lumayan bagus transaksi kita bulan ini. Lumayan bro. Semua bro kebetulan bro ya. Lumayan. Kebetulan semua kebetulan. Nggak sengaja, nggak ada selnya. Jadi yang perlu diingat dalam trading itu setiap kita buat jurnal trading, jadi setiap kita transaksi bukan kita lihat hari ini kita profit atau kita loss hari ini, tapi kita nanti akumulasikan di akhir bulan. Jadi berapa total profit, berapa lossnya, beberapa persentase keuntungan kita. Jadi jangan selalu dihitung hari ini kita loss atau hari ini kita profit. Kita fokus di akhir bulannya. Ya, mungkin seperti itu untuk live trading kita yang bisa kita manfaatkan cuman ini aja, crude oilnya. Kita dapat sekitar 20-an pips tadi. Karena gold, pound sterling, dan beberapa mata uang yang lain ini masih menunggu data rilis. Masih lama, sekitar jam 2 subuh. Kan ini menjadi faktor penentu juga ini malam arah pergerakan market kemana untuk bisa kita buat mapping di tahun 2022-nya. Jadi mungkin seperti itu Pak Rudi. Oke, itu untuk gambaran secara analisa teknikal karena market sepertinya bergerak cenderung menyempit bro ya, sideways ya. Ini ada pertanyaan ini Pak Rino, gimana katanya kalau live track jam 1.30 dini hari? Aduh, 1.30. Waduh Pak Wah, Rino. kita agak itu Pak. Ya nanti next lah ke depannya nanti kita pikirkan Pak Coba Rino nih. dibuat. Masukannya Pak Rino sih cukup menarik sih. Cuman saya khawatir nanti yang lihat cuma Pak Rino aja nih. Nah, khawatirnya itu. Sahabat ada yang melihat ini yang nggak sempat di Zoom, ini ada pertanyaannya Pak Rino di Zoom. Zoom ya. Oke.
Jadi nanti coba kita pikirkan dulu Pak Rino. Oke, sepertinya market juga pergerakannya juga lagi menunggu bro ya. Emas, kemudian Mari. GU, EU itu juga range-nya juga nggak begitu banyak, kurang dari 100 pip ya. Kalau 1000 pip kalau 5 digit. Jadi rata-rata lebih menunggu keputusan Bank Sentral Amerika nanti jam 2 pagi dan dilanjutkan dengan pers conference yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika jam 2 lebih 30 menit. Jadi kecenderungan market lebih stay karena apa yang nanti disampaikan hasil meeting dari Gubernur dari Bank Sentral Amerika ini akan memberikan gambaran di tahun 2022. Nah, ini jadi meeting akhir tahun lah ya, meeting akhir tahun. Dan besok pun juga ada Bank Sentral Swiss juga meeting menyampaikan laporan moneternya. Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Inggris juga ada besok pagi, besok hari Kamis, Kamis malam. Nah, jadi ada 4 bank sentral ya, empat bank sentral termasuk Bank Sentral Amerika. Jadi Amerika, The Fed, kemudian SNB, Swiss, kemudian ECB, Eropa, dan BOE Inggris. Nah, jadi sepertinya besok memang harinya Bank Sentral untuk memberikan Ya, betul. kebijakan moneter. Jadi bagi Anda yang mempunyai posisi Euro, Pound Sterling, Swiss, kemudian lawannya USD, nah itu diperhatikan untuk ketahanan dana dan open posisi Anda, equity Anda juga diperhatikan, jumlah lot juga diperhatikan. Nah, paling nggak kecukupan modal harus cukup lah ya, supaya kalau misalnya open posisinya masih dipertahankan. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Sama-sama Pak Ardi. Untuk hari ini kita sukses di crude oil ya. Kita memanfaatkan crude oil. Ada posisi buy tadi sempat profit lumayan 0,1 lot ada sekitar $18. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya yang lagi nonton di channel GK Invest, di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia dan di Zoom meeting bagi teman-teman trader juga khususnya nasabah GK Invest Cabang Semarang. Kita ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ketemu lagi di live trading di hari Jumat ya, Jumat malam jam 7 malam. Oke, saya Rudi Oktrianto dan teman saya Ardiansyah, kita mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.